Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi washabihi ajma'in. Ya kaum muslimin rahimallah, ada banyak pesan yang masuk memberikan pertanyaan dan pernyataan, maka insyaallah akan saya tanggapi di video ini. Sekaligus saya juga ingin menyampaikan tentang cerita mimpi Muhammad Qasim yang bertentangan dengan dalil sebagaimana yang pernah saya singgung dahulu. Dan saya berharap video ini bisa disampaikan kepada ulama supaya bisa menyimpulkan hasil dari apa yang saya sampaikan, karena saya hanya ingin menyampaikan secara apa adanya. Adapun secara kajian yang serius, saya persilahkan kepada ulama yang lebih berkompeten. Baik, mungkin saya akan mengawali cerita di mana cerita ini mungkin telah diketahui oleh rekan-rekan kalian karena sudah saya angkat di video sebelumnya berdiskusi dengan Buya Askar. Namun karena dulu sesi ada tanya jawab, maka ada beberapa poin yang belum tersampaikan, dan insya Allah akan saya ulang dan akan saya sampaikan beberapa poin yang belum tersampaikan tersebut, insya Allah. Baik, dimana awalnya sebelum saya ke Pakistan, saya mendapatkan informasi tentang Muhammad Qasim, baik dari sholatnya, kemudian kepribadiannya, dan lain-lain. Saya telah mendapatkan informasinya, baik dari Bang Faris, Kang Diki, dan lain-lain. Dulu saya tetap meyakini Muhammad Qasim, meskipun saya telah mengetahui tentang kekurangan Muhammad Qasim. Bahkan kekurangannya itu menjadikan tambahan iman bagi saya, bahwa Al-Mahdi harus diislah. Kemudian alhamdulillah Allah memberikan rahmatnya untuk saya pergi ke Pakistan. Dan pada saat saya ke Pakistan, saya mendapatkan kejutan yang besar dari Kang Diki, di mana Kang Diki mengatakan Muhammad Qasim berbohong. Ceritanya, pada saat mereka ingin mendirikan perusahaan di Pakistan, mereka berdiskusi dengan Muhammad Qasim dan menanyakan apakah Uwais ingin dimasukkan dalam bagian perusahaan. Namun Qasim mengatakan tidak. Akhirnya keputusan ini pun diketahui oleh Uwais Nasir, dan kata Kang Diki, Uwais pun marah. Akhirnya Muhammad Qasim besoknya datang lagi dan meminta Uwais masuk dalam perusahaan. Dan sambil menyalahkan, Qasim mengatakan, bukankah kalian telah aku katakan untuk menunggu 2 hari lagi tentang keputusanku. Disinilah yang dimasukkan Kang Diki ada kebohongan, di mana awalnya Qasim mengatakan dengan jelas, dengan tegas, bahwa Uwais tidak perlu dimasukkan dalam perusahaan. Namun besoknya malah Qasim mengatakan tunggu 2 hari.
Itu poin pertama, Muhammad Qasim bisa berbohong dalam keadaan terjaga. Kemudian saya bergaul dengan Muhammad Qasim, dan ternyata Muhammad Qasim pun orangnya suka bercanda. Tapi dalam candaannya pun, kalau kita melihat kepada hadis, ini adalah candaan yang bohong, karena Qasim mengatakan apabila telah sukses, dia ingin memiliki rumah, memiliki mobil, istri, dan dia akan meninggalkan kita semua. Ya, kami memahami ini adalah sebuah candaan, bukan perkataan serius. Tapi kalau kita menimbangnya kepada hadis, ini adalah bohong, karena Rasulullah melarang kita berbohong meskipun dalam keadaan bercanda. Kemudian Muhammad Qasim juga bisa berbohong tentang cerita mimpinya, di mana Habib Rafi bertanya kepada Muhammad Qasim, apakah dirinya pernah memimpikan Indra, maksudnya saya. Tapi Qasim menjawab tidak, dan hal itu pun saya saksikan sendiri dengan kepala mata saya. Tapi di lain hari, Muhammad Qasim mengatakan kepada Habib Rafi bahwa sebelum saya datang ke Pakistan, Muhammad Qasim telah memimpikan saya. Tapi pada waktu itu saya tetap toleransi, tetap berprasangka baik bahwa Qasim menjaga perasaan saya supaya tidak berbangga diri atau semacamnya, intinya sifat yang tercela. Kemudian Muhammad Qasim ada yang tidak konsisten dalam menceritakan mimpinya, dan saya minta maaf jika ada dari rekan-rekan yang kurang berkenan dengan cerita ini. Namun saya ingin menyampaikannya kepada umat dengan apa adanya, dan saya tidak melakukan penggiringan opini kepada rekan-rekan sekalian. Silahkan kalian sendiri yang menyimpulkannya. Baik, di antara yang tidak konsisten tersebut, pada saat itu kami bertanya tentang mimpi Muhammad Qasim mengenai jodohnya, dan kami pun mengatakan jodohnya orang Pakistan. Kemudian Qasim mengatakan tidak. Habib Rafi mengatakan Qasim mengatakan jodohnya orang Arab. Tapi uniknya di lain hari mimpi ini ditanyakan lagi, dibahas kembali, tapi Qasim menjawab tidak. Dia tidak pernah memimpikan hal tersebut. Tapi ada keunikan lagi. Pada saat saya ke Indonesia, saya kembali ke Indonesia, saya mengobrol dengan Buya Askar tentang permasalahan ini, dan Buya Askar mengatakan pada waktu dia ke Pakistan, Qasim mengatakan dia bermimpi jodohnya adalah orang Pakistan. Maka di sini sangat jelas ada yang tidak konsisten. Baik, selanjutnya tentang pembaiatan dirinya di Ka'bah, tentang tawaf, di mana awalnya pada waktu tawaf dia melihat Arif Brunei. Namun di lain hari ditanyakan dengan pertanyaan yang sama, pembahasan yang sama, Qasim menjawab dia tidak melihat siapapun, termasuk Arif Brunei. Dia tidak melihatnya. Kemudian tentang Tora Bora, pada waktu itu kami mengatakan bahwa ada mimpinya tentang Pakistan akan dituduh seperti Tora Bora, tempat teroris. Tapi Qasim mengatakan tidak, Tora Bora itu wilayah pegunungan, ada Osama bin Laden. Tapi kami terus mengingatkan dia tentang mimpinya.
tapi dia terus menjelaskan Tora Bora itu adalah wilayah pegunungan, ada Osama bin Laden. Dan malam itu pun saya dengan Habib Ropi bingung dengan situasi tersebut. Kemudian ada pernyataan yang menginginkan saya menanggapinya mengenai hal ini. Ada yang mengatakan mungkin Qasim ini lupa sehingga tidak konsisten. Ada juga yang mengatakan Muhammad Qasim sengaja karena tidak mau dikait-kaitkan dengan Imam Mahdi. Baik, saya akan tanggapi pernyataan ini. Namun jujur, jika Qasim lupa, maka saya tidak tahu apakah dia lupa atau tidak. Adapun jika tidak mau dikaitkan dengan Imam Mahdi, saya sedikit janggal dan bertanda tanya. Kalau tentang jodoh, letak kaitan dengan Imam Mahdinya saya tidak mengerti di mana letaknya. Kalau tentang pembaiatan dekat Ka'bah pada waktu tawaf, saya kurang mengerti letaknya di mana jika tidak konsisten tentang Arif Brunei. Karena saya bisa meyakini Imam Mahdi tentang konteks mimpi yang tawafnya di Ka'bahnya. Di situ yang hadis mencirikan Imam Mahdinya, bukan Arif Brunei. Kalau tidak mau dikaitkan dengan Imam Mahdi, seharusnya yang tidak konsistennya itu tentang tawafnya, tentang pembaiatannya, bukan soal arifnya. Kemudian tentang Tora Bora, saya juga tidak mengerti letak kaitan dengan Imam Mahdi di mana, sisinya di mana, saya tidak mengerti. Karena Tora Bora ini berada di wilayah Pakistan, saya kurang mengerti. Baik, selanjutnya ada mimpi Muhammad Qasim yang tidak menjadi kenyataan, di mana dulu saya sangat jarang sekali kumpul dengan Muhammad Qasim, karena saya lebih memilih untuk istirahat daripada berkumpul dengan Muhammad Qasim. Karena ya jujur lelah dalam mengurus hidroponik. Dan saya pun baru tahu di akhir-akhir saya mau pulang, ternyata Qasim kesal saya tidak sering kumpul dengan dirinya. Tapi kembali lagi ke poin mimpi, saya mengetahuinya dari rekan-rekan yang di Basecamp. Banyak saya mengetahui mimpi Qasim itu dari rekan, di mana salah satunya adalah tentang hidroponik, bahwa Muhammad Qasim bermimpi hidroponik ini akan sukses. Pada waktu itu saya sangat senang sekali mendengar berita ini. Senangnya ya karena Allah melihat saya dan menjadi motivasi saya. Karena saya tidak memiliki keahlian dalam hidroponik. Saya ke Pakistan dengan hidroponik itu hanya latihan 1 kali dan langsung ke Pakistan. Jadi ilmu hidroponik saya tidak mengetahui apa-apa. Saya masih nol dalam bidang hidroponik. Dan mimpi ini tentu menjadikan motivasi semangat saya. Saya senang Allah melihat saya. Dan saya yakin pada waktu itu bahwa mimpi ini benar, pasti terbukti karena mimpi dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada kenyataannya hidroponik pun bisa kita lihat gagal, meskipun saya sudah berusaha banyak menghabiskan uang untuk hidroponik, tapi tetap gagal. Kemudian diceritakan juga Qasim bermimpi pada saat hidroponik
sukses, maka akan banyak orang Indonesia datang ke Pakistan. Jadi di sini asbab kenapa orang Indonesia pergi ke Pakistan, karena sukses dalam hidroponik. Kemudian pada saat saya mau pulang ke Indonesia, Ali bercerita tentang mimpi Muhammad Qasim, di mana Nabi Muhammad SAW datang ke dalam mimpinya dan memberitahukan bahwa hidroponik akan sukses jika instalasi hidroponik diletakkan di rumahnya. Maka dari itu Ali mengingatkan saya bahwa pada waktu itu Ali mengajak saya untuk membuat hidroponik di rumah Qasim. Tapi anehnya pada saat kami mau melakukan hal tersebut, Qasim menyuruh untuk di base camp saja. Di situ Ali merasa bingung dan bertanda tanya, kenapa Muhammad Qasim tidak menuruti perintah Nabi Muhammad SAW. Kemudian Ali juga menceritakan kurang lebihnya seperti ini, karena saya lupa ingat, karena Ali menggunakan bahasa Melayu. Intinya Muhammad Qasim bermimpi melihat orang yang kurus, kemudian memulai hidroponik di Pakistan, kemudian berhasil, dan hidroponik ini menyebarlah di Pakistan. Kemudian orang kurus ini tadi mengendalikan hidroponik tersebut, dan orang kurus ini akan menjadi kaya raya, dan orang kurus ini Qasim mengatakan adalah Indra. Begitulah cerita Ali kepada saya. Mendengar hal ini, ya jujur, jangankan saya menjadi orang kaya raya, berhasil pun tidak mengenai hidroponik. Jadi inilah tentang cerita mimpi Muhammad Qasim yang gagal menjadi kenyataan. Dan dengan hal ini juga keyakinan saya pun berkurang, dan mohon kepada rekan-rekan sekalian jangan salah dalam menyimpulkan. Di video sebelumnya saya telah mengatakan saya ada keyakinan tentang mimpi Muhammad Qasim, tapi saya berkurang dalam meyakininya, sehingga saya tidak seperti dulu lagi dalam perjuangannya. Saya mengakui mimpi yang menjadi nyata dari Allah, mimpi yang sejalan dengan dalil dari Allah. Tapi saya juga akan menegaskan bahwa mimpi yang gagal sementara ini, ya saya meyakini itu bukan dari Allah, sebagaimana mimpi yang tidak sejalan dengan dalil bukan dari Allah. Dan jangan juga salah menyimpulkan. Bukan berarti saya menceritakan kebohongan Muhammad Qasim ini akhirnya saya memukul rata bahwa Muhammad Qasim pembohong, semua mimpinya bohong. Tidak, kalian salah dalam menyimpulkan. Saya mengatakan bohong pada tempatnya. Ini kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh Muhammad Qasim. Adapun yang saya tidak ketahui, ya Allah a'lam. Saya tidak bisa mengatakan beliau berbohong. Jadi mohon bijaksana dalam menyimpulkan sesuatu. Dengan kebohongan ini juga saya tidak bisa berjuang seperti dulu, karena bagaimana saya mengatakan kepada orang-orang percayalah kepada Muhammad Qasim karena dia orang yang sangat jujur, namun dalam hati saya mengetahui dia bisa berbohong. Nah, saya tidak bisa membohongi diri saya sendiri. Begitu juga dengan mimpi-mimpi Muhammad Qasim. Tidak mungkin saya mengatakan semua mimpi Muhammad Qasim sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah, sedangkan saya telah mengetahui Qasim berbohong, dan akhirnya saya pun mengetahui bahwa mimpi-mimpinya harus dikaji ulang, dan memang ada mimpinya yang tidak sejalan dengan dalil. Maka ini ada beban batin. Saya tidak bisa memaksakan diri, saya tidak bisa membohongi diri saya sendiri. Maka dari itu pada saat ada yang menasihati saya, ini adalah perkara iman. Lebih baik kita mundur dulu dan berdiri di tengah-tengah supaya iman kita selamat. Jika Qasim ini salah,
maka kita selamat dalam keimanan. Jika Qasim juga benar, kita bisa melangkah lagi. Tidak peduli kita terlambat, tidak peduli apa kata orang. Ini urusan kita kepada Allah, antara aku dan Allah. Maka saya pun menerima hal ini, dan akhirnya saya pun untuk melangkah mundur dan wait and see. Dan jika Muhammad Qasim terbukti tentang mimpi-mimpinya, ya saya akan percaya dengan Muhammad Qasim kembali. Adapun untuk sementara ini saya berhati-hati. Adapun saya akan tetap tegas, ya benar ya benar, salah ya salah. Sejalan dengan dalil, sejalan dengan dalil. Tidak sejalan ya saya katakan tidak sejalan. Qasim jujur ya saya jujur, katakan jujur. Kalau Qasim bohong ya saya akan katakan Qasim bisa berbohong. Jadi saya akan tegas mengatakan hal tersebut. Kemudian dengan hal ini saya ingin menyampaikan tentang mimpi Muhammad Qasim yang tidak sejalan dengan dalil. Tapi apa yang saya sampaikan nanti mohon untuk dibantah dengan ilmiah. Saya mohon jangan dibantah dengan bahasa bisa jadi, seandainya, mungkin saja, atau menyerang personalnya orangnya. Dan jangan juga membantah dengan hadis tidak terjaga. Jujur saya kurang puas jika bantahannya seperti ini. Bahkan ini tetap menjadi sebuah pertanyaan kalau bantahannya seperti ini. Adapun hadis bagi saya terjaga, karena ada hadis juga bahwa akan ada orang yang ingkar pada hadis. Sedangkan penjelasan para ulama, hadis itu terjaga, sunnah itu terjaga, karena sunnah pun wahyu. Penjelasannya seperti ini, dan sudah saya angkat juga di video saya sebelumnya. Jadi az-zikr ini adalah peringatan yang mencakup Al-Quran dan sunnah. Jadi peringatan dari Allah yang disampaikan kepada Rasulullah itu mencakup Al-Quran dan Sunnah. Apa buktinya? Di Al-Quran sangat jelas bahwa Allah menurunkan Alkitab dan Al-Hikmah. Dan para penafsir menjelaskan Al-Hikmah adalah sunnahnya Rasulullah SAW. Sangat jelas di dalam ayat yang lain bahwa az-zikr memiliki fungsi, yaitu menjelaskan. Maka sangat jelas bahwa Al-Quran itu adalah penjelasan yang global. Adapun sunnah adalah perincian, pendetailan dari penjelasan yang global. Maka dari itu dalam ayat yang lain Allah menjamin tentang Al-Quran, dan Allah juga menjamin tentang penjelasannya. Dan sangat jelas sunnah juga merupakan wahyu, karena dalam ayat lain bahwa Rasulullah mengatakan sesuatu perkataan itu bukan dengan hawa nafsunya, tapi dengan wahyu yang diwahyukan. Dan tidak ada juga nas atau keterangan bahwa yang dimaksudkan ayat ini hanya terkhususkan kepada Al-Quran, karena tidak ada keterangan yang khusus, maka ini bersifat umum. Maka dari itu mencakup Al-Quran dan Sunnah.
Maka az-zikr ini mencakup Al-Quran dan Sunnah, yaitu Alkitab dan Al-Hikmah. Maka cara Allah menjaga Al-Quran yaitu dengan asbab para penghafal Al-Quran. Tujuannya menjaga keaslian bunyinya. Adapun Sunnah terjaga, tujuannya adalah menjaga tentang penjelasan dari penjelasan yang global. Jika penjelasan yang pendetailan ini, perincian ini tidak terjaga, maka penjelasan global pun tidak akan terjaga. Karena untuk penjelasan dari yang global itu membutuhkan perincian, sehingga batallah semua hukum-hukum yang ada jika sunnah tidak terjaga. Maka secara penjelasan para ulama, sunnah ini terjaga. Maka maksud saya, bantahlah pernyataan yang saya akan paparkan nanti dengan ilmiah, bukan dengan bahasa bisa jadi, atau menyerang pribadi saya, ataupun mengatakan sunnah tidak terjaga. Baik, sebelum saya membahas tentang mimpi, saya akan menanggapi dulu tentang kenapa saya meragukan nama Muhammad Qasim bin Muhammad Abdul Karim, nama Al-Mahdi. Begini, karena sangat jelas di dalam hadis bahwa Rasulullah memberikan pernyataan pembeda antara nama Al-Mahdi dan nama ayahnya Al-Mahdi. Sedangkan nama ayahnya Muhammad Qasim ini adalah kombinasi antara nama Nabi SAW dan nama ayahnya Nabi SAW, sehingga saya merasa ada yang janggal. Lalu bagaimana dengan Muhammad itu bukanlah sebuah nama, melainkan sebuah gelar atau marga sebagai keturunan Nabi SAW. Baik, saya pun akan menanggapi hal ini. Jika memang benar hal tersebut, Muhammad adalah marga, maka tentang nama Muhammad Qasim bin Muhammad Abdul Karim dan Muhammad Munir bin Muhammad Munir, nama asli mereka adalah Qasim bin Abdul Karim bin Munir. Dengan demikian cocok dengan hadis untuk nama ayahnya Al-Mahdi. Tapi saya merasa janggal untuk nama Al-Mahdinya, karena Qasim merupakan kunyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah sendiri yang mengatakan seperti itu. Dia memberikan pernyataan pembeda antara nama dan kunyah. Adapun Rasulullah mengatakan aku adalah Qasim, ini maksudnya bukan nama, tapi sifat. Sifatnya itu membagi-bagikan rahmat. Sama seperti tentang nama-nama dirinya yang lain. Dia memiliki nama tersebut sekaligus sifatnya. Jadi di sini kalau disimpulkan, Rasulullah memiliki nama sekaligus sifatnya, dan dia memiliki kunyah sekaligus sifatnya. Maka di sini sangat jelas bahwa Qasim merupakan kunyah, dan saya tidak bisa mengatakan Qasim adalah nama Nabi, karena saya khawatir jika mengatakan demikian saya telah menyelisihi Nabi SAW. Karena permasalahan yang seperti ini, maka dari itu saya membuka hadis lagi untuk memahami nama Al-Mahdi, dan telah saya angkat di video sebelumnya bahwa Al-Mahdi tidak akan menggunakan nama Muhammad, karena di saat saya membuka lagi hadis tersebut, di dalam hadis tersebut ada kata yuwati, dan yuwati ini
pada saat saya mencari tahu, pada saat kami membuka kamus, di sini sangat jelas yuwati bukanlah bermakna seperti atau bermakna mirip. Kalau makna seperti itu dalam bahasa Arabnya adalah mislah. Adapun makna mirip dalam bahasa Arabnya adalah asbaha. Adapun yuwati maknanya adalah menyesuaikan atau seperti satu komplotan. Dan perlu saya garis bawahi bahwa kalimat ini satu kesatuan, seperti satu komplotan tersebut, bukan bermakna yang luas seperti makna seperti pada umumnya, tapi ini seperti satu komplotan yang bermakna yang sempit. Jika saya lebih pahami lagi, maksudnya itu bermakna yang beda tapi sama, tapi samanya ini dalam satu kelompok. Dan pada saat saya mencari tahu tentang penjelasan yuwati dari para ulama, saya merasa puas pada saat saya menemukan penjelasan dari Syekh dari Palestina, di mana beliau menjelaskan makna yuwati dengan makna sebenarnya. الناس بينتظروا المهدي. ماذا تريدون من المهدي؟ يعني غفل الناس عن علم مهم في المهدي اللي هو اسمه. شو اسمه؟ لا مش محمد بن عبد الله. لا مش محمد بن عبد الله. أبدا. بالعكس التابعين أعلم مني ومنك ما كانوا ينتظروا محمد بن عبد الله. محمد بن سيرين تعرفوا من علماء التابعين كان يعلمهم عن المهدي. قالوا له عمر بن عبد العزيز المهدي، قال لا، ما قال لهمش هذا عمر وهذاك محمد. فالتابعين والأعيان بينتظروش محمد الأسم، بالعكس فيما اللي بتسموه المنطق اسمه كل أسم إلا محمد، اسمه كل أسم إلا محمد، اسمه كل أسم إلا محمد، لأنه محمد لا يواطئ محمد، محمد لا يواطئ محمد، محمد لا يواطئ محمد. الشيء يواطئ غيره ولا يواطئ نفسه، الشيء يواطئ غيره ولا يواطئ نفسه. فإله أي اسم إلا محمد، فإله أي اسم إلا محمد، فإله أي اسم إلا محمد. لما قال يواطئ اسمه، يواطئ اسمي، واسم أبيه اسم أبي، فقد يكون اسم أبي اسم أبو النبي، إنما الاسم مواطأة. فلاحظ يعني الحديد يواطئ مثلا معدن ما، الحديد يواطئ مثلا معدن ما، ولكن الحديد لا يواطئ الحديد، ولكن الحديد لا يواطئ الحديد، الحديد يواطئ شيئا آخر. إنما غفلوا. Dan beliau mengambil contoh yaitu logam, di mana logam memiliki kelompok unsur-unsur seperti besi, tembaga, timah, dan lain-lain. Dan beliau pun menerangkan bahwa mustahil jika besi dikatakan mirip dengan besi, tapi besi akan sesuai jika dikatakan mirip dengan unsur logam yang lainnya. Begitu juga dengan memahami nama Muhammad. Muhammad bisa dikatakan mirip dengan nama nabi yang lainnya. Mustahil Muhammad mirip dengan Muhammad. Jadi hadis tersebut memberikan isyarat bahwa Al-Mahdi akan menggunakan salah satu dari nama-nama Nabi Muhammad SAW, tapi tidak akan menggunakan nama Muhammad karena Muhammad merupakan objek utama untuk mendeteksi, mencari persamaan nama dari nama-nama Nabi SAW. Dan jika disempitkan lagi kelompok dari akar kata Hamidah, diantaranya ada Muhammad dan Ahmad. Maka dari itu pada saat saya memahami penjelasan Syekh tersebut, maka saya teringat dengan hadis walaupun dhaif bahwa nama Al-Mahdi adalah Ahmad bin Abdullah. Pada intinya saya belum yakin 100% tentang dalil ini, namun menjadi sebuah opsi. Pada intinya siapapun Al-Mahdinya, siapapun namanya, termasuk Muhammad Qasim bin Abdul Karim,
jika benar dia di baiat dekat Ka'bah, maka saya pun akan menerimanya dengan senang hati. Baik, sekarang ke perkara cerita mimpi. Dan perlu diingat dulu bahwa para ulama menjelaskan seperti Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa mimpi para nabi itu adalah wahyu. Adapun mimpi selain dari mereka itu harus dicocokkan dengan wahyu yang jelas. Dan ulama yang lain menjelaskan tentang seseorang yang bermimpi berjumpa dengan Rasulullah, kemudian beliau memberikan perintah ataupun sebuah kabar, maka tetap harus dicocokkan dengan wahyu yang jelas. Maksud dari wahyu yang jelas ini sangat jelas bahwa Al-Quran dan Sunnah. Maka mengenai mimpi Muhammad Qasim ini, kita harus mengkoreksinya dengan Al-Quran dan Sunnah. Baik, yang pertama tentang mimpinya panji-panji hitam di wilayah sebelum Khorasan bagian timur. Jujur saya belum menemukan hadis yang mengatakan panji-panji hitam itu muncul di wilayah sebelum Khorasan. Adapun hadis-hadis yang saya temukan itu dari Khorasan, dari arah Khorasan. Adapun hadis-hadis yang tersebar yang menyebutkan panji-panji hitam muncul di sebelah Khorasan, ini adalah terjemahan yang keliru. Lebih tepatnya kita merujuk kepada bahasa Arabnya. Di situ ada tulisan Kibali Khorasan. Kibali ini adalah arah, jadi min kibali Khorasan artinya adalah dari arah Khorasan. Adapun ada rekan-rekan yang mencoba untuk menjelaskan bahwa ini bukanlah kibali tapi qobli, maka saya minta maaf tidak menerima argumen tersebut, karena sangat jelas hadis ini derajatnya sahih. Artinya apa? Perawi-perawinya ini tidak ada kekeliruan, artinya dia orang yang jujur, ingatannya kuat, dan lain-lain. Kalau sahih artinya tidak ada kekeliruan, maka sangat jelas narasinya ini adalah kibali, bukan qobli. Maka dari itu saya tidak bisa mengubah harokat hadis tersebut, karena saya untuk pribadi saya sendiri khawatir jika saya lakukan hal itu, maka saya telah berdusta atas nama Rasulullah SAW. Baik, yang selanjutnya tentang Perang Dunia Ketiga, atau dalam bahasa lainnya dalam mimpi Muhammad Qasim itu adalah Malhamatul Kubra. Dalam mimpi Muhammad Qasim, Malhamatul Kubra atau Perang Dunia Ketiga dimulai pada saat keruntuhan negara Turki terjadi. Pada saat negara Turki runtuh, maka Perang Dunia Ketiga akan dimulai. Dan apabila Perang Dunia Ketiga dimulai atau Malhamatul Kubra dimulai, maka pada saat itulah negara Arab Saudi akan ikut juga mengalami keruntuhan. Jadi sangat jelas Malhamatul Kubra di sini adalah sebelum Arab Saudi runtuh. Adapun dalam hadis yang saya temukan, Malhamatul Kubra terjadi setelah Yastrib hancur. Yastrib ini sama-sama sudah kita ketahui, yaitu Madinah Munawwarah yang berada di Arab Saudi. Disinilah perbedaannya, jika mimpi Muhammad Qasim Malhamatul Kubra terjadi sebelum Arab Saudi runtuh, adapun hadis Malhamatul Kubra terjadi setelah Yastrib yang berada di Arab Saudi mengalami keruntuhan. Kemudian tentang makna Ghazwah. Di dalam mimpi Muhammad Qasim, Ghazwah
Kenapa disebut Ghazwa? Karena dihadiri oleh Nabi Muhammad SAW. Menurut dari mimpi Muhammad Qasim, Nabi Muhammad akan ikut serta secara fisik, secara jasad, bukan secara ruh. Karena pada saat Muhammad Qasim ingin pergi ke Madinah, bertemu dengan Rasulullah, kemudian Rasulullah menyuruh Qasim untuk bersyukur ke Mekah, yang bermakna mimpi ini tentang pembaiatan. Kemudian Qasim kembali ke Pakistan, kemudian menjemput Rasulullah di Madinah. Dia mendatangi kuburan Nabi dan kuburannya itu tiba-tiba terbuka, dan Qasim pun memasuki kuburan tersebut, dan bertemulah Qasim dengan Nabi Muhammad SAW. Dan beliau diberikan pedang oleh Rasulullah SAW, dan pedangnya ini bukanlah pedang Zulfikar. Dan setelah itu mereka pergi ke Pakistan dan berperang melawan India pada malam hari. Dan apabila peperangan melawan India telah selesai, maka Rasulullah pun kembali ke kuburannya. Baik, secara makna Ghazwa adalah perang, tapi secara menurut istilah makna sejarah, Ghazwa adalah peperangan yang diikut sertakan oleh Rasulullah SAW. Jadi secara makna istilah, pernyataan tentang Qasim ini benar. Adapun saya mencari tahu lagi, jika istilah makna sejarah dia sejalan, maka saya ingin mengetahui apakah ada istilah makna masa depan. Saya ingin mencari tahu ada tidak kalimat Ghazwa di masa depan selain Ghazwahin. Akhirnya saya menemukan hadis bahwa ada juga yang menggunakan akar kata bahasa Ghazwa, yaitu Ghazwa Jazirah Arab, Ghazwa Persia, Rom, dan Dajjal. Maka jika memang benar Rasulullah akan ikut serta dalam peperangan dengan kata Ghazwa, maka sudah sepantasnya Rasulullah juga mengikuti perang di Jazirah Arab, di Persia, Rom, dan Dajjal. Dan sekaligus Rasulullah juga memenuhi janjinya pada 14 abad yang lalu, jika dia ada pada saat Dajjal muncul, maka dia sendiri yang akan menumpas Dajjal. Kemudian tentang Dajjal, jujur tentang Dajjal ini unik. Kenapa unik? Karena mimpi Muhammad Qasim tentang Dajjal ada yang mirip dengan dalil Al-Mahdi, di mana Muhammad Qasim bermimpi Dajjal lahir di wilayah Arab, dan sekarang dia berada di hutan, di dalam gua, di wilayah Suriah. Dan jujur saya belum menemukan dalil tentang Dajjal lahir di wilayah Arab. Adapun yang saya temukan tentang dalil tempat kelahirannya Al-Mahdi, dari Atsar, dari Ali radhiyallahu an, bahwa Al-Mahdi lahir di Al-Madinah. Dan saya meyakini Al-Madinah ini adalah Madinah Munawwarah, karena ada hadis dari Abu Daud bahwa status Al-Mahdi adalah ahli Madinah, yaitu penduduk atau warga Madinah. Artinya sangat jelas statusnya tersebut bukanlah seorang yang bermukim, orang yang umroh, haji, turis, atau yang lainnya. Tapi sangat jelas statusnya adalah ahli Madinah, yaitu penduduk atau warga Madinah. Kemudian Muhammad Qasim juga bermimpi Dajjal itu memiliki tahi lalat di pipi kanan. Dan saya belum menemukan tentang dalil Dajjal memiliki tahi lalat di pipi kanan. Tapi yang saya temukan adalah dalil tentang Al-Mahdi yang memiliki tahi lalat di pipi kanan. Kemudian dalam mimpi Muhammad Qasim, Dajjal memiliki nama Abdul Rahman. Dulu saya bersama rekan-rekan membahas tentang nama Dajjal ini, dan salah satu dari rekan meyakini dalam pemahamannya Abdul Rahman ini bukanlah nama, tapi merupakan gelar. Karena dalam pemahamannya Allah tidak biasa menyebut nama asli musuhnya, seperti Fir'aun.
Adapun untuk saat ini, apakah ini sebuah nama atau sebuah gelar, tapi yang saya temukan adalah gelarnya Al-Mahdi. Jadi mirip dengan gelar Al-Mahdi. Abdul Rahman mirip dengan gelarnya Al-Mahdi. Al-Mahdi bergelar Abdullah, Abu Abdullah. Persamaannya di mana? Secara makna. Abdul Rahman, Ar-Rahman adalah salah satu nama Allah. Jadi maknanya hamba Allah. Sebagaimana Abdullah adalah hamba Allah. Dan saya pun mengingat bahwa orang muslim pun terkadang Allah memanggil dengan gelarnya, seperti Zulkarnain. Baik, kemudian di dalam mimpi Muhammad Qasim, Dajjal lebih tinggi daripada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan di dalam hadis, Dajjal orangnya pendek. Kemudian di dalam mimpi Muhammad Qasim, Dajjal memiliki anak dan istri. Sedangkan di dalam hadis, Dajjal itu seorang yang mandul, artinya mustahil memiliki anak. Tapi ada pernyataan dari rekan-rekan bahwa ini adalah bukti dari kejujuran Muhammad Qasim, bahwa dia melihat dan menceritakan apa adanya, bahwa yang dia lihat Dajjal bersama anak istrinya. Tapi kita tidak tahu apakah anak tersebut benar-benar anak kandung Dajjal atau bukan. Maka pernyataan ini saya terima, dan saya menyimpulkan untuk saat ini belum bisa dikatakan mimpi tentang bagian ini sejalan dengan hadis, dan tidak bisa dikatakan juga tidak sejalan dengan hadis. Kemudian di dalam mimpi Muhammad Qasim, asbab Dajjal mati itu karena terpenggal kepalanya oleh Muhammad Qasim. Tentu cerita mimpi ini bertentangan dengan hadis di mana Rasulullah SAW mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam yang akan membunuh Dajjal. Dan dalam hadis yang lain, Nabi Isa alaihissalam sendiri yang mengatakan bahwa dia akan membunuh Dajjal. Dan di dalam hadis yang lain, asbab yang membunuh maksudnya asbab matinya Dajjal bukan karena terpenggal, namun ditusuk di dadanya. Adapun mimpi ini sejalan dengan kitab Syiah. Dalam kitab Syiah yang membunuh Dajjal adalah Al-Mahdi. Sebagaimana mimpi Muhammad Qasim yang membunuh Dajjal, memenggal kepala Dajjal adalah Qasim. Tapi di dalam kitab Syiah, pedangnya ini kalau tidak salah adalah Zulfikar. Sedangkan di mimpi Qasim, pedangnya bukan pedang Zulfikar. Maka dengan kitab Syiah pun mimpi ini bertentangan. Baik, kemudian tentang Nabi Isa alaihissalam, ini yang sering yang diangkat oleh rekan-rekan bahwa sekarang ini Qasim belum diislah.
di mana mereka mengatakan ini karena ada rekan-rekan yang lain tidak percaya lagi dengan Qasim karena dia tidak sholat. Maka dari rekan yang lain mengatakan karena Qasim belum diislah, maka hal wajar dia belum sholat. Tapi kalau sudah diislah, maka sholatnya akan terjaga. Tapi sebenarnya di dalam mimpi Muhammad Qasim pada waktu bersama Nabi Isa alaihissalam di dalam kereta pada waktu subuh, mereka, maksudnya Qasim dan Nabi Isa, ada perdebatan untuk menjadi imam sholat subuh, di mana Qasim selalu tidak mau menjadi imam sholat subuh dikarenakan dia jarang sholat. Dan sholat itu pun berdiri dikarenakan Nabi Isa mengatakan, satu kali saja kamu menjadi imam sholat, dan setelah itu biar saya semua yang menjadi imam sholat. Maka setelah perkataan ini sholat subuh pun didirikan. Mimpi ini jelas bertentangan dengan hadis, di mana hadis ini sangat jelas bahwa Al-Mahdi disebut dalam hadis ini adalah laki-laki yang soleh, dan dia pun maju untuk mendirikan sholat, menjadi imam sholat. Kemudian turunlah Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Mahdi mundur menginginkan supaya Nabi Isa alaihissalam yang menjadi imam sholat mereka. Namun Nabi Isa meletakkan tangannya ke Al-Mahdi, menyuruh Al-Mahdi untuk menjadi imam karena sholat ini ditegakkan untuk dirinya. Ada dalam hadis yang lain penghormatan untuk yang lainnya. Maka sangat jelas alasan berdiri sholatnya ini narasinya sangat berbeda. Adapun rekan-rekan yang tidak percaya lagi dengan Qasim karena dia tidak sholat, saya bisa memaklumin saja, karena ada hadis walaupun dhaif bahwa Al-Mahdi nanti akan memerangi orang yang murtad, orang yang menghalalkan arak, dan memerangi orang yang tidak sholat. Dan ini memang ada hadisnya meskipun dhaif. Jadi saya memaklumi jika ada orang-orang yang beralasan tidak percaya lagi Qasim karena tidak sholat atau jarang sholat. Baik. Kemudian tentang Ya'juj wa Ma'juj. Di dalam mimpi Muhammad Qasim, Ya'juj wa Ma'juj menyerang manusia menggunakan kaki dan tangannya, tidak menggunakan senjata. Sedangkan di dalam hadis sangat jelas bahwa Ya'juj wa Ma'juj menggunakan senjata dalam peperangan, menggunakan tombak, menggunakan panah, memiliki perisai dan lain-lain, bahkan menyerang penduduk langit dengan panah dan tombaknya. Dan sangat jelas dalam hadis yang lain, pada saat Ya'juj wa Ma'juj ini dimusnahkan, umat muslim menggunakan senjata Ya'juj wa Ma'juj untuk bahan bakar mereka. Kemudian dalam mimpi Muhammad Qasim yang lain tentang Ya'juj wa Ma'juj, sebenarnya tembok Ya'juj wa Ma'juj ini sudah terbuka dan mereka sudah bisa keluar, namun mereka sengaja tidak keluar karena menunggu sesuatu. Adapun mimpi ini memang sejalan dengan pendapat ulama yang mengatakan
tembok Yajuj wa Majuj telah terbuka. Tapi walaupun demikian, pendapat ulama ini akan tetap sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau sudah terbuka tembok Yajuj wa Majuj, maka mereka langsung keluar. Tidak ada istilah masih di dalam atau menunggu. Jadi mimpi ini bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, karena dalam Al-Quran sangat jelas, apabila telah terbuka maka Yajuj wa Majuj pun akan langsung keluar, sebagaimana juga dengan hadis mereka terus mendobrak pintunya tersebut, dan apabila terbuka mereka langsung keluar, tidak ada istilah menunggu sesuatu. Kemudian mengenai kematian Muhammad Qasim, saya tidak bisa membahasnya lebih dalam karena saya pun masih menelusuri lagi berbagai riwayat yang lain dan belum selesai. Tapi untuk sementara ini mimpi Muhammad Qasim sejalan dengan kitab Syiah, bahwa dia mati dikarenakan dibunuh oleh iblis, bukan karena angin lembut. Dia dibunuh oleh iblis, ditusuk-tusuk, kemudian dia kembali dan mati di pangkuannya baginda Nabi Muhammad SAW, dan dia dikuburkan oleh para nabi. Dan mimpi ini sejalan dengan kitab Syiah. Saya mohon kepada rekan-rekan sekalian untuk membantah pernyataan ini dengan seilmiah mungkin, bukan dengan bahasa bisa jadi, seandainya, mungkin saja, atau menyerang kepribadian saya, ataupun mengatakan hadis tidak terjaga. Dan saya mohon apa yang telah saya sampaikan ini tentang mimpi yang tidak sejalan dengan dalil ini disampaikan kepada ulama, biarkan mereka yang memberikan kesimpulan, yang mengkaji tentang mimpi dan dalil ini, karena merekalah yang lebih berkompeten dalam bidang ini. Baik, saya minta maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.